Halo sahabat sinema, welcome to Sinema Seru. Yes, hari ini kita nggak cuma bakal kasih rekomendasi film-film terbaru paling seru, tapi kita bakal gulik keseruan di balik layar dari film terbaru yang bakal segera tayang di bioskop. Kalian pasti penasaran film apa? Sabar. Barengan gue Arif Rifai, hari ini kita akan bongkar gimana keseruan dan juga proses syuting dari film satu ini. Kita ada film Believe. Kita langsung panggilkan saja, ini dia sutradara dan juga cast dari film Believe. Please welcome, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Rahabi Mandra, Letu Infantri Andika Satria dan juga Mas Hael. Halo Bang, apa kabar? Selamat datang di Sinema Seru, silahkan duduk. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ini spesial Sinema Seru hari ini. Cast-castnya ini lengkap, ada sutradara, ada castnya, ini ada juga cast yang juga asli TNI ternyata. Benar. Letu Infantri Andika Satria, sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Sehat semuanya? Sehat, thank Oke, you. hari ini kita akan langsung bahas gimana keseruan dari film Believe. Aku mau ke sutradaranya dulu deh. Bang Rahabi saya manggilnya ya. Abi biasa Oh Bang dipanggil. Abi. Bang Abi boleh diceritain nggak Bang terkait dengan film Believe ini, ceritanya seperti apa, dan ini katanya akan menjadi salah satu film bertema perang terbesar tahun ini. Dan kenapa itu? Oke, mulai dari ceritanya dulu aja ya. Ceritanya itu latar belakangnya dari beberapa era sebenarnya. Ada dari tahun 75, dari tahun 84 ada, dan terakhir di 95-99. Jadi emang lumayan, rentangnya lumayan. Kisahnya itu sebenarnya cukup sederhana. Ada seorang anak yang tumbuh jadi anak badung, anak jalanan, karena dia berjarak sama ayahnya yang seorang tentara. Nah, dan dia mencoba memahami ayahnya yang berjarak itu lewat medan perang. Gitu cerita, umumnya premisnya seperti itu. Dan kita akan ngelihat bagaimana anak ini akhirnya mencoba mengikuti jejak ayahnya juga gitu. Karena dia nggak pernah ngerti ini kenapa ayah gua keras ya, kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Nah, setelah dia menjalani menjadi tentara, ya akhirnya dia come to understanding lah, mulai mengerti juga gitu. Dan makanya kita punya kesempatan untuk punya panggung, karena ada perang di tahun 75, ada semacam perang juga di tahun 95 dan 99. Kita punya panggung untuk membuat action yang luar biasa besar. Dan kapan lagi Indonesia punya kesempatan untuk bikin seperti itu, ya kita harus bikin yang terbaik lah gitu. Dan pastinya harus sesuai sama sejarahnya. Penonton sekarang kan nggak bisa disuguhkan sama yang pura-pura atau kayak kelihatan bohong gitu. Jadi kita bener-bener coba kejar semuanya gitu supaya otentik, dan oh iya ini bisa jadi pembelajaran sejarah juga, dan ini bisa dinikmati juga, dan ternyata seru gitu. Oke, jadi ini jadi angin segar di tengah industri perfilman Indonesia. Mungkin selama ini kita didominasi dengan horor, kemudian drama, dan ini ada suguhan terbaru perang. Mungkin beberapa tahun lalu atau ini masih ada film-film bertema perang dari Indonesia, dan kali ini setelah bertahun-tahun nggak ada, hadir kembali. Dan bahkan ini akan dinobatkan sebagai salah satu film perang terbesar di tahun ini, Bang. Iya, ya karena nggak banyak film perang juga kan sebenarnya kan. Jadi kita bisa mengklaim lah gitu. Tapi memang nggak kaleng-kaleng sih. Emang kita luar biasa besar sih. Kita bisa sebut grand. Krunya sampai 300 lebih, ekstrasnya sampai 500 lebih. Kita ada adegan hujan sampai berapa ton air kita deliver ke set. Terus untuk ledakan kita ngegunain mortar sampai berapa puluh kilogram. Jadi memang nggak main-main gitu. Kita mau ngasih lihat perang yang sesungguhnya kayak apa gitu. Nggak mau cheating-cheating. Udah nanti aja di kecil aja, nanti digedein di CG atau apa-apa gitu. Kita mau ngelakuinnya yang benar gitu. Jadi kalau bahasa saya ada lingkaran-lingkarannya. Kalau pemain utama itu kalau bisa real semuanya, ledakannya, efek pelurunya yang deket gitu. Jadi kan kerasa kan debu kayak gitu, itu kan kelihatan ya di frame ya. Nah itu kita real, kalau bisa real. Jadi nanti baru yang background yang jauh misalnya masih kelihatan
kotanya kan kita tahun 75, kota kan belum kayak gitu. Nah, mau di CG ya nggak apa-apa gitu. Itu lingkaran terjauh. Tapi kalau bisa yang area-area pemain utama ya Real. beneran. Oke, ini saking realnya, cast-nya ini bahkan melibatkan TNI asli. Ya benar. Dan sudah hadir di sini, ini ada Letu Infantri Andika Satria. Saya panggilnya Bang Satria aja ya? Boleh. Atau Bang Andika? Boleh Bang Andika, boleh Bang Satria. Oke, Bang Andika, ini sebagai anggota TNI aktif dan kemudian terlibat dalam proyek film yang memang bercerita tentang TNI. Gimana perasaannya, Bang? Awalnya saya nggak menyangka juga ya Mas ya. Kan ini kalau tentara itu, kalau ada mendapatkan tugas tuh ada surat perintah. Nah saya tuh waktu itu mendapatkan surat perintah untuk mendukung kegiatan film Believe. Berjalannya film Believe ini, kami ditawarin juga sama Mas Abi, sama Mas Arwin pada saat itu sebagai sutradaranya, sebagai main juga jadi pemeran di film Believe. Karena pada saat itu ada beberapa peran yang masih belum ada pemerannya, tapi harus diisi dengan prajurit TNI, karena karakternya juga kan seorang prajurit TNI. Nah pada saat itu, ya sudah kami ikutin aja kan. Cuman karena itu memang suatu hal yang pertama bagi kami, ya tapi suatu kebanggaan juga buat kami. Selain itu juga, film Believe ini kan menceritakan kisah seorang prajurit, kemudian juga ada menceritakan tentang penugasan operasi. Ini sangat baik buat masyarakat supaya mengetahui bagaimana perjuangan seorang TNI pada saat di medan operasi juga. Setelah menjalani syuting, kira-kira ketagihan nggak untuk main film lain, Bang? Boleh aja sih, tergantung undangan dari Mas Abi aja. Tergantung tawaran lagi ya. Sebenarnya agak tricky, Rif. Ketika kita memutuskan apakah mau menggunakan aktor, cast, atau minta bantuan dari anggota TNI. Karena pertimbangannya begini, waktunya kan sangat mepet ya. Tanya ke semua orang yang udah syuting deh, pasti nggak ada waktu lowong, tuh nggak ada, pasti semua mepet terus. Kalau udah waktu seperti itu tuh kita harus memutuskan apakah kita menggunakan aktor atau cast atau aktor yang kita perlu latih kemiliterannya, ataukah kita menggunakan orang militer yang kita latih aktingnya, karena mereka tidak terbiasa acting. Nah itu keputusan-keputusan yang tricky memang, case by case, nggak melulu kita yuk taruh TNI semuanya atau ini harus aktor semuanya. Nah itu case by case. Nah kebetulan untuk perannya Andika ya pas dilihat, oh ini barangnya jadi nih, cocok nih kan gitu. Coba latihan actingnya, coba oh masuk ternyata gitu. Dan itu akan lebih mudah daripada kita nyari aktor yang harus dilatih kemiliterannya. Kan bukan tentang nembak kan, tentang sikap, tentang apa yang diucapkan gitu-gitu kan harus kalau nggak real, kalau nggak real kan kelihatan ini mah acting nih gitu sih. Oke. Kalau Bang Khail, ini aku pengen tahu Bang Khail ini di film Believe ini ceritanya dari jadi siapa dan karakternya gimana ini Bang? Oh iya, kalau saya sendiri sih untuk karakternya sih gimana ya? Saya baru pernah juga ya untuk mendapat karakter seperti ini. Itu pas dikasih karakternya, wah gue ulik dulu nih karena gue belum tahu nih ini karakternya apa sih sebenarnya. Nah terus pas ini ikut latihan, kita latihan dengan para teman-teman TNI juga ya. Kita dibimbing benar-benar ngerasain TNI itu gimana sih pertama kali masuk TNI itu awalnya itu PBB ya. PBB itu kayak latihan berbaris, latihan bawa senjata. Nah, pada saat kita latihan itu pun lumayan ini banget ya, lumayan agak ya dibilang susah gampang atau gimana ya. Karena ketika kita latihan bareng tuh sama kes-kes yang lain tuh, ketika gue salah nih, itu semua kena. Terus ditanyain hukumannya apa? Lo mau dijemur atau direndam misalnya kayak gitu. Bener-bener dilatih banget. Latihan megang senjatanya semuanya benar-benar prepare banget, kita diawasin banget gitu loh. Oh, jadi kita ngerasain ada pengalaman buat kita juga gitu. Karena emang basic kita bukan TNI gitu. Tapi ketika dikasih karakter itu, wow, ini lumayan nih. Jadi bekal buat kita juga misalkan next nanti dikasih satu film lagi mungkin yang action, kita jadi tahu gitu loh. Oh, kalau jadi TNI tuh megang senjata tuh kayak gimana sih? Kalau jadi preman tuh megang senjata tuh kayak gimana sih? Di situ. Jadi ceritanya di sini jadi anggota TNI ya, Bang? Apa ya? Jadi anggota khusus. Oh, anggota khusus. Nggak boleh di-spill berarti ya?
ada kodenya, kita sebut kodenya aja ya. Kodenya Nanggala. Nanggala. Oh, Nanggala. Nanggala. Oke. Kalau pengen tahu nanti pokoknya harus nonton. Tanggal Ya, berapa betul. ini mulai tayangnya? 24 Juli. 24 Juli. Jadi bulan ini harus datang ke bioskop untuk nonton langsung ya. Oke, aku ke Bang Andika lagi. Ya, Bang Andika, gimana? terkait dengan pendalaman karakter ini sebenarnya cukup berbeda atau ini kan sama-sama TNI kan perannya. Tapi ada kesulitan-kesulitan sendiri nggak untuk memainkan peran? Ini karakternya jadi siapa di sana? Waktu itu saya berperan sebagai Kapten Mirza Agus. Kapten Berzagus. Ya, dia itu apa ya namanya, sebagai Danki, tapi masih seniornya dari Kapten Agus, pemeran utama film Believe. Tantangan atau pada saat main film itu, yang pertama yaitu apa namanya, bagaimana kita menghafalkan skrip. Kan harus menghafalkan skrip dulu, kemudian ekspresi emosional kita, wajah kita pada saat di depan kamera, itu kan kami harus konsultasi dulu dengan Mas Abi, bagaimana bagusnya. Karena berbeda juga dengan, maksudnya walaupun dia karakternya TNI, di nyatanya sama yang pada saat adegan tuh beda juga ternyata. Jadi itu maksudnya hal-hal yang harus saya pelajari juga, masih banyak yang harus saya pelajari pada saat itu. Jadi tantangannya lebih ke menghafal skrip itu tadi ya. Ya, menghafal skrip dan juga acting itu Actingnya tadi. betul. Tapi dari sutradara sendiri treatmentnya ke aktor-aktornya ini gimana? Kan ada memang yang ini real aktor, kemudian ada yang TNI, ada perbedaan treatment sendiri nggak? Ada, ya pasti ada. Ya karena kalau anggota TNI ya pasti kita ngebimbingnya ke arah acting. Kalau aktor ya pasti ke arah militer gitu. Itu paling besarnya. Nah, khusus para anggota TNI ini di luar dugaan ada yang udah jago Actingnya? actingnya. Oh, jangan-jangan sebelum masuk TNI udah aktor dulu. Punya hasrat gitu kan, kayak sebenarnya gue keren nih kalau acting, mungkin kayak gitu ya. Terus ada juga yang tegang, ada juga yang kayak malah ada kasus kayak yang wah ini justru aktor yang tegang. Karena emang kan kita high speed juga kan, tegang akhirnya nggak mampu perform gitu. Terus kita ya jadi nyari kan, ini aja nih abang aja mau nggak? Oh siap, saya kalau TNI kan pasti siap aja kan, kalau dia ditunjuk siap laksanakan, siap bantu gitu, langsung bisa gitu. Tantangannya nggak ada tantangan sih, fun aja sih. Contohnya kayak Bang Andika juga, dia dapat peran yang memang perannya ini ya, pangkatnya tinggi dan emang kondisinya juga lagi tegang. Jadi nggak apa-apa, acting pertama kali tegang-tegang dikit emang kelihatan tegang juga gitu kan. Ngelihatnya juga jadi ngerasa ya gitu. Jadi kita benar-benar ngelihat kebutuhan scene itu sih gitu. Jadi kita nggak kayak ayo semuanya latihan acting dulu, enggak gitu. Kita lihat kelebihannya masing-masing dari setiap orang. Oh ini ada kelebihan di mata, ada kelebihan di pandangan, ada kelebihan di hafalan, ada kelebihan di gerak. Nah itu yang kita dorong gitu. Oke berarti masuk ke peran ini aja, masuk ke peran itu aja gitu kira-kira. Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan keseruan-keseruan di balik layar, apa tantangan-tantangan terbesar ketika syuting, apalagi ini kan banyak adegan-adegan action, berkelahi, ledakan-ledakan. Kalau sahabat sinema penasaran juga, jangan kemana-mana, tetap di Sinema Seru. Sahabat Sinema, kembali lagi di Sinema Seru Special Cast film Believe. Dan tadi kita udah ngobrol terkait dengan gimana film Believe ini. Dan di segmen ini kita akan bahas terkait dengan keseruan di balik layar. Kalau aku sempat ngeliat trailernya ini kan ada actionnya, kemudian ledakan-ledakan. Nah, ini tantangan terbesar saat syuting film action ini dari masing-masing cast dan juga sutradara ini apa nih? Mungkin dari Bang Khail dulu, Bang. Tantangan terbesar ketika adegan-adegan action ini, Bang? Ya, untuk tantangannya sih lumayan besar ya, karena kita menggunakan properti-propertinya itu real ya. Jadi ya banyak hal yang kita jaga lah di situ di lokasi ketika pas adegan, pas ngangkut properti atau apapun itu benar-benar kita berhati-hatian banget. Terus pada saat syuting yang tadi emang kayak hujannya apa segala macam tuh real, bener semuanya real sih kalau kita ngelihat dari segi syutingnya sih gitu.
Jadi lumayan pemainnya tadi beberapa pemain yang emang pada saat adegan ya kedinginan, teman-teman tuh kedinginan segala macam. Itu real semua. Nggak ada yang dibuat- CGI nggak gitu ya? ada, benar-benar real semua. Dan benar-benar apa ya? Kita berasa benar-benar di pertempuran benaran gitu loh. Di masa itu gitu. Itu yang dirasakan dari Bang Hail ya. Kalau untuk latihan-latihan TNI-nya itu jadi tantangan sendiri nggak Bang? Iya, jadi tantangan sendiri. Gue tuh sampai bisa ngerasain, wah kaki gue tuh sampai sakit banget gitu loh. Benar-benar latihannya real banget karena kita dilatih emang dengan para teman-teman TNI langsung gitu. Jadi latihan yang emang selama ini dikasih ke prajurit ya itu kita ngerasain. Lu ngerayap, apa segala macam kita inin banget di situ, Mas. Kalau Bang Sutradara ini tadi tantangan-tantangan mungkin karena ini kan semuanya real. Mungkin sedikit sekali yang menggunakan CGI atau apa. Itu menjadi tantangan atau mungkin ada tantangan lagi yang dirasa paling berat. Ya, tantangan terbesar itu untuk adegan-adegan action atau stunt itu timing. Timing itu luar biasa sulit dan harus kompak dan kita nggak punya kemewahan untuk mengulang. Jadi mendingan latihan beberapa kali, tapi nanti timingnya jadi tepat. Sebagai contoh, kita ada adegan desa yang terbakar, bener-bener. Jadi kita bangun desanya, tidak ada desa, kita bangun dan udah timing bakarnya udah ready semua dan dibakarnya harus ketika helikopter lewat dan mendarat. Dan kalau salah itu Ya harus ulang kan. harus ulang. Nah tapi kan kalau ngulang helikopter kan juga susah kan. Oh, dia berangkatnya dari mana, turunnya di mana, harus tepat waktu semuanya. Nah desa yang dibakar cuma bisa sekali bakar. Kalau udah dibakar udah beda lagi gitu kan. Jadi timingnya luar biasa sulit. Jadi benar-benar harus ngitung berapa detik lagi, kapan bakarnya, berapa lama desa ini kuat terbakar sebelum akhirnya hangus. Itu timingnya harus tepat semuanya. Kalau Bang Andika mungkin dirasa momen paling spesial atau dirasa paling berat adegannya itu boleh diceritakan nggak Bang? Kalau berat sih tidak ada ya Mas ya, karena kalau menurut saya apa ya, hal baru itu. Jadi ini merupakan jadi pengalaman baru buat saya. Oke. Terus ketemu teman-teman baru juga kan. Jadi ini merupakan spesialnya itu, ketemu teman-teman baru dari berbagai macam aktor, dari pemain film. Itu kan merupakan hal spesial buat saya ya. Itu juga maksudnya kita juga dari habis adegan itu kan kita jadi belajar nih bagaimana caranya, tekniknya adegan itu seperti apa. Jadi kalau saya setiap lihat film nih, oh ternyata pindah-pindah layar itu ternyata take-nya berulang-ulang, jadi tapi bisa nyambung seperti itu. Nah, itu kan jadi saya maksudnya menambah ilmu pengetahuan buat saya. Pengalaman baru. Iya, pengalaman baru itu menurut saya. Oke, ini yang wajib di Sinema Seru adalah spill adegan dari masing-masing cast Bang Hail dan juga Bang Andika. Cast mungkin adegan yang dirasa paling spesial dari masing-masing karakter atau mungkin pas di filmnya itu ada yang memang berdialog atau beradegan, boleh di-spill. Oh boleh. Oke, nah sutradaranya juga nanti eca-ecanya, pura-puranya mengarahkan lah ya. Oke, siap ya? Siap. Oke, langsung saja kita akan siap-siap untuk menyaksikan ini dia adegan paling ikonik dari masing-masing karakter. Nah, sahabat sinema spesial untuk spill adegan kali ini kayaknya agak beda dari episode-episode sebelumnya karena kita ini lengkap ada sutradara dan ada 2 cast. Jadi langsung aku serahkan ke sutradaranya untuk gimana ini adegan-adegan yang akan ditampilkan ke sahabat sinema semua. Silakan, Bang. Oke, makasih. Ini kamera yang follow gue yang mana? Yang ini. Oke. Jadi bayangin hutan ya. Ini ceritanya ada pohon besar ya, sini ya. Nah, ya ada yang punya hutan sembunyi di sini. Ya. Pemain utama kita bawa pasukan banyak, ada 20. Dan dia menyusuri ke sini tapi disergap. Sini nih yang punya hutan ini siapa? Nah, itu ada percakapan singkat. Nah, kita kurang orang sebenarnya, ini dialog untuk 4 orang sampai 5 orang. Cuma nanti coba gue yang isi aja deh. Sama Arif bantuin juga berarti. Iya, juga. Kepala jadi saya. Ya, nanti dialognya begini ya, dialognya. Ini kasih tahu aja langsung. Pas disergap, mereka saling todong-menodong, set gitu. Terus pasti langsung ditanya, Kawan atau lawan? kawan atau lawan? Tergantung. Dijawab tergantung. Terus jawab ya, kalian kalah jumlah. Oh, kalian kalah jumlah. Ya.
kalian. Ya, gitu ya kira-kira cukup untuk menghabisi kalian. Dah, habis itu turun, terus pergi, gitu Ya, aja dulu. gitu aja. Pergi, gitu. Nanti kalimat penutupnya ada di gua. Oke. Oke, yuk. Oke, Kita pasukan di sini. Siap, ready, standby. Standby. Kamera. Pura-pura main Lu senjata. belakangnya. Nah, kayak gini. Nih, siap, and action. Kawan atau lawan? Tergantung. Kalian kalah jumlah. Cukup untuk menghabisi kalian. Itu Nanggala. Siapa tuh Nanggala? Kepiting, Komandan. Mereka menganggap hutan ini istananya. Salah-salah. Habis kita. Oh, salah-salah mereka yang habis sama kita. Atau salah-salah kita yang habis sama mereka. Ya. Gitu. Udah, cut. Terakhir, boleh dipromoin, ajak sahabat sinema semua, kenapa alasan harus nonton film ini, tapi dengan karakter masing-masing. Dengan sutradara, dengan karakternya, dengan karakter tadi yang misterius itu. Dari siapa dulu? Bebas, kita ngikutin. Bang aja. Khail dulu. Ya, Bang Hel. Buat teman-teman semuanya, saksikan film Believe. Kopassus dong, kopassus. Oh iya. Nah, itu dong. Iya. Tergantung karakternya. Tergantung ya, tergantung. Iya. Serius. Tergantung. Yes. Jangan lupa saksikan tanggal 24 Juli di bioskop terdekat di kota Anda. Wajib ditonton. Wajib. Wow, wajib tuh. Kalau nggak wajib langsung dipelototin kalau nggak nonton ya. Bang Andika. Buat sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa saksikan film Believe pada tanggal 24 Juli 2025, rilis di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa ditonton, karena film ini sangat bagus, menceritakan tentang perjuangan, sejarah, dan merupakan edukasi yang baik buat semuanya. Saksikan! Saksikan. Oke, itu tadi sebagai Bang Andika atau sebagai karakternya di film? Andika itu. Oh, Andika. Kalau karakternya di film gimana? Karakter saya sebagai Danki Iya, sebenarnya. sebagai Dankis nih. Ya bisa juga. Tadi udah masuk juga sebenarnya. Oh, sama. Oh, Udah masuk juga. Oke, Sigapnya oke, udah oke. dapat ya tadi. Oke, sutradara. Oke, sebagai sutradara. Iya, sebagai Oke. sutradara. Sudah, action. Sahabat sinema, kalian yang sering ngomong, sering komentar gitu, film kita genre-nya ini melulu, itu melulu gitu. Ini sekarang ada genre baru, film perang, action, megah, grand. Tanggal 24 Juli, masa nggak datang ke bioskop? Ya ini dibuat untuk kalian, jadi kalian harus datang, ajak sebanyak mungkin orang untuk nonton ke bioskop film Believe 24 Juli. 24 Juli. Yeay. Itu pokoknya jangan lupa tanggal 24 Juli ajak saudara, ajak sahabat, pacarnya, temen untuk nonton bareng-bareng ke bioskop, nonton film Believe. Terima kasih abang-abang semuanya, Terima pokoknya kasih, sukses Arif. untuk filmnya. Mudah-mudahan harapan-harapannya tadi banyak yang nonton, box office, dan kita tunggu di project-project selanjutnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga untuk sahabat sinema semua yang udah nonton kita dari awal hingga akhir. Tapi kita akan tutup dengan rekomendasi dari 5 film yang akan tayang di minggu depan dalam MCS Movies Coming Soon. Gua Arif Rifai, sampai jumpa lagi. Sahabat sinema, selamat datang di MCS Movies Coming Soon. Rekomendasi film-film terbaru yang bisa masuk dalam wishlist tontonan kamu di minggu ini. Lalu, film apa sajakah yang akan hadir? Hotel Sakura, 10 Juli 2025 di bioskop. Tapi gak ada jahat, kecuali Selepas Tahlil, 10 Juli 2025 di bioskop. Sore Istri dari Masa Depan, 10 Juli 2025 di bioskop. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik. Superman,
11 Juli 2025 di bioskop. Under a Dark Sun, 9 Juli 2025 di Netflix. You really are Alan's daughter. You both have that violence in you. Itu dia rekomendasi dari MCS Movies Coming Soon minggu ini. Jangan lupa tandai jadwal tayangnya dan ajak orang tersayang buat nonton bareng ya. Sampai jumpa di MCS berikutnya.